Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat Diklamber, pada hari Ahad ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang berbahagia, dalam kondisi yang sehat walafiat di saat COVID-19 ini. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, walaupun dengan tetap berdoa dan tetap berikhtiar untuk tetap sehat, tetap semangat, tetap bergerak, tetap aktif. Oke, udah. Tetap aktif dengan segala macam aktivitas kita yang positif tentu, agar COVID-19 jadi negatif. Kalau kita negatif, itu akan positif. Karena itu kita harus tetap positif. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Sobat Diklamber yang sudah bergabung mengikuti acara training webinar ini, yang ini sudah hampir mungkin sekitar 5 kali ya kita mengadakan training ini. Hari ini di Jakarta, komunitas Diklamber Jakarta mengadakan panen raya bersama Jakarta Timur khususnya. Karena Jakarta ini ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Yang baru terrealisasi adalah Jakarta Timur. Jadi masih luas. Dan subhanallah, bersyukur saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi Selatan. Tadi Pak Ilyas sudah bisa bersilaturahim. Saya kebetulan cukup lama juga di Sulawesi Selatan, tahun 2010 sampai 2015. Tentu dengan aktivitas yang berbeda. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, kepada Sobat Diklamber, sebuah pengalaman, hobi ringan saya, selain kerjaan utama tadi sebagai orang sosialis. Ya, Pak Ilyas, orang sosialis. Itu salah satu profil saya, aktif di lembaga sosial, dulu di lembaga PKPU, kemudian di lembaga zakat, dan terakhir diwakafkan, gitu. Wakafkan untuk umat. Dan hari ini juga walaupun berbeda konten, berbeda materi, tapi insya Allah ini juga dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada umat, yaitu daya ikan lele dalam ember. Di saat pandemi tentu kita semua aktivitasnya ada di rumah. Siapa yang tidak memiliki hobi ya siap-siap akan mengalami kejenuhan. Bahkan di rumah bukan hanya kita, tapi keluarga kita, anak-anak kita juga ada di rumah. Itu juga menambah beban kita di dalam mengelola rumah tangga keluarga kita. Yang tadinya tidak punya bakat untuk menjadi guru, dengan pandemi ini kita dituntut untuk menjadi guru buat anak-anak kita tentu. Yang tadinya kita tidak, aktivitas kita hanya di kantor, sekarang sudah mulai membenahi rumah kita, memberesi rumah kita, bahkan sudah mulai merapihkan. Dan mungkin ini salah satu alternatif ya buat kita semuanya. Dan ini sangat terbukti gitu ya. Di Jakarta Timur luar biasa, 1 bulan setelah Ramadan. Jadi mereka bersemangat, hari Lebaran ketiga kita melakukan training Diklamber. Dan selama 1 bulan grup Diklamber itu cukup dinamis, komunikasi, diskusi, dan segala macam. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah ini juga bermanfaat buat kita semua, bil khusus kepada saya.
Yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ini adalah pengalaman, ya. Pengalaman yang sebelumnya saya juga pernah belajar bagaimana ternak lele menggunakan pola bioflok. Selama 2 kali saya mengikuti training bioflok, sepertinya cukup berat bebannya kalau diterapkan dengan modal yang besar, skala besar, dan tentu juga potensinya resikonya cukup besar. Karena itu akhirnya saya berpikir coba dulu lah kita menggunakan media ember yang lebih kecil dan ini bisa dilakukan sambil kita belajar. Jadi ini kalau dibilang apa yang nanti saya sampaikan adalah pengalaman, juga kombinasi pengetahuan, dan Declumber ini adalah pengetahuan dasar. Buat sobat Declumber yang ingin mengembangkan menjadi lebih besar lagi, bahkan mungkin punya kolam yang lebih besar lagi, tentu ini bisa dioptimalkan. Jadi bisa menjadi langkah pertama atau step awal kita belajar atau budidaya ikan lele. Teman-teman semuanya tentu semua punya motivasi, semua punya alasan. Kemarin Bu Lilis sudah mengajak kepada kita apa motivasinya. Ada yang mau belajar, ada yang doyan lele, suka lele, dan segala macam. Ala kulli hal itu semua memang harus kita tanamkan kepada diri kita agar itu menjadi semangat dan motivasi buat kita supaya tetap belajar. Kenapa Declumber ini? Kenapa budidaya ikan lele dalam ember? Ya, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, tentu mudah pemeliharaan dan perawatan. Kita pengen hobi ini bukan menambah beban kita, tetapi menambah hobi menjadi happy. Itu cari yang pemeliharaan dan perawatannya mudah. Cepat tumbuh dan cepat panen. 2-3 bulan sudah bisa panen, tergantung bobot bibit yang kita siapkan. Yang ketiga dapat dilakukan di lahan sempit. Nah ini menariknya. Karena menggunakan media ember, jadi bisa digunakan di lahan sempit. Ini yang ada di background belakang saya ini adalah belakang rumah saya. Diawali dari 2 ember ukuran 80, sekarang sudah ada 13 ember. 13 ember yang saya gunakan. Adaptif dan mampu hidup dengan air yang minim. Nah ini salah satu kenapa harus ikan lele. Walaupun ikan-ikan yang lain juga bisa. Tapi paling mudah dan paling mudah kita paling adaptif adalah lele. Modal kecil dan bahan mudah didapat ya, karena kita ingin ini jadi hobi yang saya rasa resikonya tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya cukup besar buat kita. Kita perlu sumber protein hewani tentu ya. Kalau salah satunya ikan ini merupakan sumber hewan. Sebagai lumbung ekonomi keluarga ya, di saat pandemi kita ditantang oleh kondisi ya, kita harus mampu beradaptasi, mampu menyiapkan ketahanan ekonomi keluarga kita. Ya mungkin uang ada, tapi kalau sumbernya nggak ada, makanan yang ingin kita beli, otomatis harga akan meningkat. Alangkah baiknya kalau di sekitar lingkungan kita punya lumbung ekonomi kita, baik di sumber hewani maupun dari sumber juga dari tumbuhan atau sayur-sayuran. Itu bisa kita kombinasikan, insya Allah. Sarana pengendali pertumbuhan nyamuk. Ini juga menarik ya. Ternyata dengan adanya kolam ini nyamuk menjadi berkurang. Kenapa? Karena nyamuk akan bertelur tetapi tidak bisa menetas. Kalaupun bisa menetas menjadi lucu atau jentik, itu pun akan menjadi makanan daripada ikan. Sarana pengendali debit air hujan. Ya, ini juga penting. Jakarta di awal tahun 2020 mengalami banjir cukup besar karena debit air hujannya cukup tinggi, sedangkan saluran-saluran tidak mampu menampung debit air itu. Alangkah baiknya kalau kita punya
sarana untuk menampung air itu kita mengoptimalkan, kita manfaatkan seperti itu. Dapat dijadikan makanan olahan. Nah, ini juga menarik. Orang Indonesia rata-rata suka ikan lele. Dan ini menjadi alangkah baiknya kita bisa memiliki ya salah satu lemari es gitu ya. Ini ember itu jadi lemari es kita, tempat untuk ikan lele yang kita bisa gunakan kapanpun. Nah ini olahan-olahan lele yang ada di Indonesia cukup banyak sekali. Ada yang nomor satu ya, sebagai hasil survei yang paling utama yang semua pasti kenal adalah pecel lele. Dua, let's go, lele siap goreng. Ini menarik nanti. Kita akan bahas. Salah satu potensi ekonomi kita bisa untuk jadi bisnis kita, ya, yaitu lele siap goreng. Nugget lele, abon lele, crispy, sop lele, sosis lele, keripik, dan banyak lagi. Itu bisa kita olah sedemikian rupa. Apalagi kalau punya freezer, ya kita bisa optimalkan. Sehingga panen lele kita di kolam ember kita itu nggak harus kita yang makan, bisa jadi untuk orang lain. Apakah itu nanti dijual ataupun dibarter, nah itu terserah. Kalau di rumah kita secara tidak langsung barter gitu. Kemarin sebelum Lebaran kita panen, kita bagikan ke tetangga-tetangga kita, dan ternyata kembalinya cukup menarik. Ada yang berupa ketupat, ada yang berupa semur. Nah, ini kan salah satu bentuk barter yang langsung atau tidak langsung kita rasakan, ya. Walaupun kita niatnya untuk kebaikan. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Lumber, selain tadi di awal ada sumber hewani, protein hewani. Nah, ini FAO tahun 1972 sudah melakukan kajian riset bahwa kandungan yang ada di lele itu cukup besar untuk kita manfaatkan. Energinya mencapai 90 kalori. Jadi kalau yang lemah, letih, lesu, loyo, nah itu makan lele insya Allah menjadi seger lagi. Apalagi tambah nasi. Kemudian protein, 18,7 gram, proteinnya cukup tinggi. Ada fosfor, ini untuk pertumbuhan gigi dan tulang buat anak-anak kita cukup menarik, cukup banyak. Ya. Ada natrium dan juga yang lain-lain. Ini juga saya sampaikan juga beberapa hal yang kalau kita mengalami kekurangan zat-zat ataupun protein atau gizi yang kita miliki. Karena itu mungkin lele menjadi sebuah pilihan buat kita untuk menambah gizi kita. Supaya anak-anak kita makanan yang mahal belum tentu mengandung gizi yang banyak, yang bagus. Tentu di Indonesia cukup banyak ya gizi-gizi kita. Ada telur, ada ikan, ya, salah satunya ikan. Kalau ayam, daging ayam mahal, ya, kita bisa menggunakan ikan lele. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke mana-mana terkait dengan Lumber ini, yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahannya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya waktu, punya kemampuan, kreativitas, nah ini bisa kita lakukan sendiri tanpa harus membeli. Saya bilang tanpa harus membeli. Karena sekarang sudah mulai banyak ini lahir bisnis-bisnis dalam menjual bahan-bahan. Bahkan ada yang satu paketan gitu. Tapi kalau kita punya waktu dan kemampuan, silakan. Kita bisa membuat sendiri. Ini mudah. Jangan dipersulit. Yang pertama tentu ember. Embernya 80 sampai 120 liter. Ini yang saya rekomendasikan. Walaupun banyak ember-ember yang lain, tapi yang paling sangat baik yaitu 80. Di rumah saya gunakan yang 100 liter. 80 ini juga cukup minim. Ya. Saya coba di rumah ini cukup minim. Tapi masih tetap bisa dilakukan. Karena yang banyak di pasaran yang ukuran 80. Bibit lele tentu nanti disesuaikan dengan ukuran dan keinginan kita. Mau cepat panen, kita cari bibit lele yang lebih besar. Mau santai ya, kita cari bibit lele yang murah, kecil-kecil, dan itu bisa jadi harganya juga cukup murah. Kemudian selang air, kalau udah ada di rumah nggak usah beli lagi. Tapi paling tidak kita butuh saluran air.
Apalagi kalau lokasi yang kita tempatkan kolam ini cukup jauh, maka selang air sangat sangat membantu kita. Serokan ikan ini juga harus disiapkan, ya, karena ini menjadi bahan yang harus kita siapkan, peralatan yang harus ada. Jangan sampai nanti pas mau panen lele, serokannya nggak ada, ya. Repot. Ini pakan. Pakannya ada pelet ikan, garam, dapur, nggak usah khusus, ada garam dapur di rumah, batu bata atau apapun, nanti bisa kita lihat manfaatnya apa, dan terakhir adalah air. Apakah perlu aerator, ada air pump segala macam, mesin segala macam? Nggak perlu. Inilah kemudahan daripada Climber. Terus ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di Climber ini, kolam lele ini bisa kita kombinasikan dengan hidroponik ataupun tanaman sayur-sayuran yang bisa kita manfaatkan. Itu bisa kita kombinasikan. Silakan kalau ingin mencobanya. Siapkan saja cup, ya, bekas aqua juga bisa, yang bekas-bekas arang kayu, bibit kangkung, kawat, dendrat, untuk pengaitnya supaya tidak jatuh, dan ada solder ataupun apalah yang bisa untuk membuat melubangi cup itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sobat di Climber, bahan-bahan yang harus disiapkan. Saya kira bahan ini sangat mudah didapat, jadi tidak perlu mempersulit diri kita. Selanjutnya, yang tidak kalah penting ketika kita ingin memulai pemeliharaan atau budidaya ikan lele dalam ember, selain daripada bahan, kita harus juga memahami tentang manajemen air. Nah, ini air merupakan fondasi dasar keberhasilan di Climber. Karena air ini adalah media utama daripada ikan lele. Jadi kita harus pahami betul air yang kita miliki ini air apa dan seperti apa penanganannya. Tiap kita berbeda-beda. Saya pernah mengalami sebuah kondisi di mana saya kekurangan mineral di suatu daerah. Ya. Ternyata problemnya di situ. Jadi air minum yang saya gunakan di daerah itu mineralnya sangat kurang. Apa yang terjadi? Badan saya jadi lemas, letih, lesu. Bahkan ketika dicek, semua jantung baik semua, paru-paru bagus semua. Tapi kenapa kondisi jadi lemah? Solusinya cuma satu. Kita harus menambah mineral kita. Sekarang udah ada mineral yang kita bisa gunakan. Dulu pakai Oralit. Itu untuk menambah mineral kita. Sekarang udah banyak. Ada, ya banyak lah. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas, itulah kondisi air yang harus kita pahami. Yang pertama, jenis sumber air dan pengolahannya. Nah, ini penting buat kita. Di rumah kita, sumber airnya dari mana? Apakah air pump, air sungai, air sumur, air hujan? Ini berbeda-beda pengolahannya. Khususnya untuk air awal. Air awal maksudnya ketika kita baru memulai menyiapkan kolam kita, nah ini harus disiapkan juga pengolahannya. Pertama, untuk air PDAM, beri anti kaporit. Anti kaporit ini banyak yang jual, ada yang atau anti klorin, bisa juga digunakan anti klorin yang saya sampaikan di sini. Ini perlu diendapkan selama 2-3 hari. Di Jakarta ada juga yang menggunakan PDAM tanpa anti klorin, tanpa anti kaporit. Nah, ini saya bilang mungkin kadar kaporitnya rendah. Gitu. Jadi nggak harus juga mengikuti, tapi perlu di awal sebelum kita mengetahui kadar kaporitnya itu tinggi atau tidak, maka harus diberi anti klorin atau anti kaporit.
Ya. Yang kedua, air sumur atau air tanah. Nah, ini endapkan selama 1 sampai 2 hari dan diberi garam 2 sendok makan. Ini untuk awal ya. Air khusus untuk air baru. Untuk selanjutnya nanti kita akan sampaikan. Yang ketiga, air hujan. Kalau menggunakan air hujan, saya juga di rumah berapa 13 ember saya itu lebih banyak menggunakan air hujan. Bayangkan kalau menggunakan air sumur, berapa energi yang harus saya keluarkan buat memenuhi ember-ember itu. Kalau isinya 90 liter, berarti ada sekitar 900 atau 1000 liter air yang harus dikeluarkan. Jadi saya lebih banyak menggunakan air hujan. Air sungai ya juga seperti itu, harus ditambahkan kaporit atau diberikan anti kaporit. Jadi bersihkan dulu dengan kaporit, baru diberikan anti kaporit. Ya. Fungsinya kaporit itu kan untuk menjernihkan, membersihkan. Tapi jeleknya kaporit adalah juga sekaligus membunuh ya, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam air. Karena itu harus diberikan anti kaporit dulu supaya lebih netral. Nah, ketinggian air, makanya tadi saya bilang baiknya menggunakan ember yang 80 liter minimal. Paling tidak karena lele membutuhkan ketinggian air sekitar 50 sampai 100 cm. Ya, 100 cm. Kalau melebihi ini, kasihan lelenya. Saya banyak pengalaman menggunakan toren ya, penampungan air, kemudian diisi penuh-penuh gitu. Nah ini kalau ketinggiannya melebihi dari 100 cm atau 1 meter, itu akan memberatkan si lele ketika dia mengambil napas di permukaan. Dia harus kembali lagi ke dasar, cukup memberatkan aktivitasnya dia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat jenis sumber air kita dari mana. Selanjutnya adalah ini persiapan air dan ember atau kolam. Nah, ini teman-teman semuanya buat yang baru perlu diperhatikan. Pertama, letakkan ember di atas batu bata atau apapun yang membuat ember kita atau kolam kita lebih tinggi daripada tanah atau dasar yang jadikan pijakan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk membuang, mensipon air yang ada di dalam ember itu butuh ketinggian yang lebih tinggi daripada dasar atau tanah yang jadi pijakan. Karena itu perlu diberikan alas, diberikan alas. Apakah bata ataupun yang lain yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, silahkan. Isi ember dengan air sebanyak 90% dari kapasitas. Kalau kapasitasnya 100 liter, ya 90% berarti 90 liter. Kalau kapasitasnya 80 liter, berarti kurang lebih sekitar 70 literan terisi. Supaya apa? Ada jarak ya sekitar 10 atau 15 cm agar lele tidak mudah untuk melompat keluar daripada kolam. Kemudian berikan garam dapur atau prosok sebanyak 2 sendok makan. Nah ini untuk awal saja, 2 sendok makan. Tujuannya apa? Ya untuk menyiapkan mineralnya satu. Yang kedua membunuh ya kuman-kuman yang memang merusak, ya, terutama buat penyakit si lele karena kan air baru. Ya. Terus yang selanjutnya diamkan air selama 1 sampai 2 hari. Jadi jangan kita gunakan air yang baru. Biarkan kolam itu untuk mengendapkan kotoran-kotoran, sekaligus juga menyiapkan air itu untuk pH-nya baik, kemudian juga tumbuh alga ataupun bakteri-bakteri baik yang akan dimanfaatkan oleh lele. Atau sampai ada jentik nyamuk. Nah, ini jentik nyamuk juga kenapa? Sebagai gambaran bahwa air itu sudah cukup bagus. Yang pertama. Yang kedua, jentik nyamuk juga bermanfaat sebagai kudapan atau lalapan. Buat bibit yang baru kita cemplungin, itu akan menambah semangat mereka untuk hidup di dalam kolam lele yang kita siapkan. Selanjutnya, manajemen air yang
juga harus kita perhatikan adalah pergantian air. Ya. Ya. Pergantian air itu dilakukan hanya jika kondisi air kurang baik. Atau nanti ada jadwalnya, saya siapkan, saya sampaikan di poin ketiga. Pergantian air sebanyak 30-90%. Jangan kita lakukan pergantian air sampai habis dis. Bahkan kita ganti air yang baru lagi. Sisakan minimal sekali adalah 10%. Minimal sekali 10%. Tujuannya apa? Untuk lele bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, dengan cepat. Nah ini pembersihan air. Jadi ada 3, persiapan, pergantian, dan pembersihan air. Pembersihan air kolam setiap 7-15 hari sekali. Saya kadang-kadang kalau lagi malas ya 15 hari sekali, biarkan saja. Yang penting lele itu masih nyaman. Walaupun mungkin airnya sudah berwarna coklat gitu ya. Tapi kalau tidak menimbulkan bau yang mengganggu lingkungan, biarkan saja. Apalagi kalau lelenya masih nyaman. Itu menandakan air kita masih. Kedua, sesuai kebutuhan. Jika air sudah terlihat keruh dan berbau. Ya kadang-kadang nggak sampai 5 hari sudah berbau. Apalagi kalau ditemukan di dalamnya ada lele yang sudah mati. Ya, ini pasti akan menimbulkan bau. Ketiga, bisa jadi mungkin juga karena situasi kondisi. Misal hujan. Hujan itu juga ada positif negatif. Apalagi kalau air hujan itu ternyata zat asamnya tinggi. Nah, itu harus kita buang mau tidak mau. Buang kotoran yang mengendap dengan menguras 30% air kolam. Ini kalau kondisi yang normal. Ketika 7 hari kita ingin ada di rumah dan kita ingin membersihkan kolam kita, ya minimal 30% kita buang dengan mensipon. Ya. Tadi fungsinya selang itu untuk mencari kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam kita untuk kita buang dan ganti tambahkan dengan air yang baru tentunya. Bagaimana caranya? Nanti saya akan sampaikan di trik dan tips. Nah ini teknisnya. Ada beberapa model kolam yang ada selama ini. Saya sampaikan di sini akhirnya karena ini juga menarik sekali. Setiap tipe kolam akan berbeda penanganannya. Kalau teman-teman tidak ada lubang pembuangannya, maka harus menggunakan sipon, ya, menggunakan selang air, atau kalau bisa juga menggunakan mesin pompa celup atau air pump, mesin untuk menyedot air. Nah, ini kalau tidak ada pembuangannya, ya. Kalau yang sudah ada stop kerannya, ada kerannya, itu tinggal kita lakukan saja pembuangan tanpa kesulitan. Tapi biasanya tetap kadang-kala kotoran nggak semuanya terbuang. Biasanya kita gunakan juga sipon. Kalau menggunakan overflow ya tinggal kita buka saja overflow-nya, itu juga bagus. Buat teman-teman yang lokasi penempatannya yang terbuka, saya sarankan untuk buat overflow. Bagaimanapun caranya. Ada yang dilubangi kecil-kecil di sekitar atas ya. Tapi itu akan merusak kolam kita kalau kita ingin gunakan lagi. Atau kita buat di bawahnya sekaligus pembuangan dan kita berikan sedikit tambahan overflow atau lubang pembuangan. Nah itu teman-teman semuanya terkait dengan manajemen air. Nanti kita mungkin banyak diskusi di sini supaya karena ini merupakan fondasi utama di dalam kesuksesan dalam di plumber ini yang kadang-kala seringkali menjadi problem di setiap wilayah. Selanjutnya adalah manajemen pakan. Nah ini ada ukuran-ukuran pakan yang bisa kita gunakan disesuaikan dengan bibit yang kita gunakan atau lele yang kita tanam.
Semakin kecil, maka pakannya harus semakin halus. Ya, lebih gampangnya sesuaikan dengan mulut lelenya. Ketika makanannya terlalu besar, dia akan sulit untuk memakan makanan itu dengan cepat. Sehingga makanan itu lebih banyak terbuang, dan itu sangat disayangkan oleh kita. Sesuaikan saja. Misalkan ketika kita punya bibit yang ukurannya masih 5-6 cm, ya kasihnya PF 500. Atau yang lebih sedikit lagi PF 1000 atau PF 800. Kalau yang sudah 15 cm, ya kita kasih 7800. Banyak di lapang ayam yang ada di pasaran itu 781. Jadi kalau khusus untuk lele-lele yang sudah agak besar, nggak masalah juga 781. Nah, porsi pakan. Porsi pakannya itu memang kita harus mengikuti semangat ataupun nafsu makan daripada lele itu sendiri. Kita tidak bisa menakar, oh kalau lele itu sekian agak sulit. Itu bahkan di para peternak lele sendiri itu sudah ditinggalkan pola takaran. Kenapa? Karena kondisi lele, nafsu makan setiap lele setiap hari itu berbeda. Jangan sampai ketika kita takar misalkan 100-200 butir, ternyata nafsunya cuma 100 atau 50 butir, maka selebihnya dia itu kan menjadi sampah. Karena itu perhatikan saja bagaimana semangat lele itu untuk makan. Ketika masih berebut, nah itu berarti semangat makannya cukup tinggi. Kita berikan lagi. Tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit. Biarkan itu jadi mainan kita, mainan anak kita, mainan istri kita, gitu. Buat lebih menikmati memberikan makan. Dan itu cukup bagus buat perkembangan kita dan keluarga kita, sehingga ada sesuatu yang menambah kebahagiaan kita lah di rumah kita. Ini juga pengalaman para anggota di Klamber. Mereka bercerita ternyata dengan adanya di Klamber, keluarga menjadi semakin bahagia, semakin ramai, semakin menikmati di rumah. Nah, jadwal pakan yang saya terapkan, ada yang boleh memberikan 3 kali, silahkan. Kalau saya biasa berikan 1-2 kali, pagi dan sore. Baiknya memang rutin, pagi atau sore. Sekali juga tidak masalah. Usahakan jangan diberikan malam hari. Kenapa? Karena malam hari kondisi pH itu semakin tinggi. Ya, karena itu sangat berpengaruh kepada ikan lele. Ditambah oksigen semakin sedikit, CO2 yang semakin banyak, karbon semakin banyak. Jadi ketika diberikan makan malam hari itu menambah beban buat lele untuk melakukan metabolisme. Nah, ini tips tebar bibit. Ya, ini juga banyak problem di kita, terutama yang masih baru budidaya lele. Karena itu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah. Pertama, ketika kita beli bibit, pastikan bibit kita itu memiliki ukuran yang sama. Masih kedengeran ya, Bu Lilis? Masih ya, alhamdulillah. Masih. Jangan sampai ngomong sendiri nih. Alhamdulillah masih kedengaran. Yang pertama, pastikan bibit memiliki ukuran yang sama atau setara. Minimal perbedaannya 2 cm. 1-2 cm. Saya pernah dulu awal-awal sekali, biasalah kalau pembeli kadang-kadang suka minta tambahnya yang besar. Itu Bang kasih tambah yang besar gitu. Ternyata tukang bibit lele juga tidak kasih ilmu dia. Wah, biarin supaya beli bibit lagi, dikasih saja yang besar. Ternyata itu yang menjadi pembunuh lele-lele yang lain. Karena apa? Karena lele merupakan hewan yang kanibal. Lele
hewan yang kanibal. Karena itu pastikan ukurannya setara, grade-nya setara. Jadi kalau yang beli 56 ya 5 dan 6. 78, 78, 90, 10, 12 itu salah satu ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan. Waktu tebar baiknya di pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena di pagi hari ya suhu air masih relatif masih baik ya, belum panas. Di sore hari suhu air sudah mulai kembali normal lagi setelah tadi panas. Dan ketika kita menebar bibit, ya, jangan langsung ditebar. Biarkan plastik ya, didiamkan di kolam selama 15 sampai 30 menit saja. Tujuannya untuk mengadaptasikan lele antara suhu air kolam dengan suhu air yang dia dapatkan dari tempat pembibitan atau tempat penjual bibit. Biarkan suhunya itu mulai sama dan mulai dirasakan oleh lele supaya dia tidak mengalami stres ya, ketika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi awalnya dia. Buka penutup bungkus dan biarkan lele keluar dengan sendirinya. Nah, ini salah satu tanda bahwa dia sudah mulai nyaman dengan lingkungannya, dengan kolamnya yang baru. Mereka akan keluar dengan sendirinya. Tanpa harus kita bantu, mereka akan keluar dengan sendirinya. Kemudian, tidak kalah penting, monitor bibit selama 3 hari. Jadi, ketika kita tebar bibit, kita nggak lantas monitor, ya. Kemudian ketika berikan makan, berikan setelah tebar kasih 4 jam setelah itu. Jadi kalau tebar pagi kasih di siang hari. Atau kita langsamkan sampai sore hari juga tidak masalah. Rata-rata peternak bibit itu biasanya bahkan mempuasakan 1 hari. Mempuasakan 1 hari. Tapi kalau saya kadang-kadang di awal aja sudah saya pancing-pancing. Karena boleh jadi ketika kita belinya di pedagang bibit, bukan pembenih, ya, itu kadang belum dikasih makan. Bahkan sudah dari 2 sampai 3 hari yang lalu. Karena kan dia lakukan sortir terlebih dahulu. Yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang sedang-sedang dia kasih kelompok-kelompokan. Kadang-kadang mereka belum kasih makan. Karena itu di awal saya kasih pancingan saja 5 butir atau 10 butir. Kalau dia bagus, dia mau makan, ya udah kasih lanjutkan. Kalau tidak, ya kita puasakan 4 jam atau maksimal 1 hari. Nah, ini ciri bibit yang sehat. Kadang-kadang kalau kita beli di penjual bibit, ya di toko-toko hobi. Ya. Di Makassar itu ada toko-toko hobi, itu ada jual bibit lele. Nah, kita harus perhatikan. Pertama, tentu tidak ada penyakit cacar atau kuning. Kalau kondisi ikannya yang warnanya agak kuning-kuningan, ya itu bisa. Kecuali memang dia albino, ya. Itu beda lelenya, lele albino. Tapi kalau cacar kemudian tidak gesit, berenangnya di permukaan, ya kadang-kadang tukang penjual bibit itu dikasih lele yang di atas permukaan. Padahal lele yang bagus yang ada di dalam kolam, di dasar. Ini kadang-kadang kita harus sedikit remat. Tidak ada luka pada sirip, badan, atau ekor. Kadang-kadang setelah 2 hari, 3 hari mereka tidak makan, itu ada pertempuran, pertikaian di kolam itu karena mereka butuh makan juga. Dan tidak ada cacat fisik. Kadang-kadang memang ada yang tidak ada siripnya, tapi tetap besar. Itu memang kualitas fisiknya bagus. Tapi kita pengen yang tidak ada cacatnya. Kalaupun ada 1-2 ya, itu nggak masalah. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, ketika kita beli bibit, upayakan kita minta tambah. Biasanya kita minta tambah 10%. Kalau beli 100, tambah jadi 10. Jadi 100, 10%. Karena biasanya di awal-awal ya kita kasih mungkin sekitar 10%
ada terjadi kematian karena kondisi bibit yang kurang bagus. Nah, untuk sukses hidroponik, ya ini buat teman-teman semuanya, nggak semua lokasi bisa dikombinasikan dengan hidroponik. Terutama lokasi yang ada di tempat yang rindang atau di tempat yang tertutup. Karena itu saya selalu mengingatkan ada sinar matahari yang cukup, Mbak. Minimal 5 sampai maksimal 8 jam. Kalau kurang dari itu biasanya ada tumbuh tapi kurang bagus. Yang kedua, akar kangkung terendam air. Nah, ini kadang lupa kalau kita tidak mengingatkan. Kadang-kadang air itu semakin tumbuh besar ikan lele kita, semakin tumbuh besar tanaman kangkung kita, itu daya serap airnya semakin tinggi. Sehingga air mengalami penurunan jumlah atau penurunan volumenya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan, itu kangkung lelenya justru malah tidak terendam air. Dan itu menjadi kangkung akan menjadi mati. Yang terakhir, selain itu juga harus kita perhatikan batang kangkung tidak terendam air. Kadang-kadang kalau kolamnya ditaruh di tempat terbuka, kemudian tidak ada overflow, kemudian kena hujan, biasanya air bertambah volumenya karena kena air hujan, dan tidak diperhatikan, ternyata batang kangkungnya terendam lebih daripada 5 jam, bahkan mungkin 10 jam. Itu akan menjadikan kangkung kita akan rusak. Dan terakhir, pastikan tidak ada hama. Baik hama manusia, anak-anak, jadi harus lebih kita harus lebih menjaganya, apalagi tikus di malam hari. Nah, ini juga menjadi hama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin juga sangat penting saya harus sampaikan. Setiap peternak itu akan mengalami pembelajaran yang berbeda-beda karena 8 faktor ini yang harus kita perhatikan. Pertama adalah lokasi antara terbuka dengan tertutup, ya. Otomatis kaitannya dengan cuaca, ya. Lele bisa dilakukan di tempat terbuka ataupun tertutup, tapi perlu diperhatikan masalah hal ini. Saya pernah mendapati anggota yang mengalami kematian massal 4 ember lelenya. Gara-gara apa? Gara-gara suhu kolamnya mengalami panas karena kangkung yang ada di atasnya itu dibeli sama tetangganya dengan kap-kap. Ini pengalaman. Jadi perhatikan. Yang kedua, kualitas air sumber. Ya, tadi saya sampaikan ada PDAM, ada air sungai, air hujan, air tanah. Ini juga berbeda-beda setiap lokasi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kualitas air kolam. Nah, ini kondisi air kolam juga harus kita perhatikan, apalagi ketika kena air hujan ataupun ketika ada lele yang mati, otomatis air kolam akan mengalami penurunan kualitas. Kualitas pakan. Nah, ini kadang-kadang lele pelet yang ada di pasaran itu berbeda-beda kualitas. Lele itu walaupun bisa makan tumbuhan, tapi dia butuh pasokan 40% sampai 60% itu adalah protein. Kalau ingin mempercepat pertumbuhan lelenya, maka proteinnya harus ditambah. Walaupun tadi saya bilang lele itu bisa makan yang organik, kasih tumbuhan, dia hidup makan, tapi pertumbuhannya akan lambat. Beda kalau diberikan dengan protein yang tinggi. Kualitas bibit. Jadi di awal sudah saya ingatkan tentang terkait dengan kualitas bibit. Kadang-kadang kita juga mendapatkan, saya sering juga mendapatkan kualitas bibit yang kurang bagus. Tapi tantangan kita adalah bagaimana kematian bibit itu ya bisa kita temukan. Tidak mengalami kematian massal dalam satu waktu. Gitu.
Kalau ada di awal 1, 2 yang mati ya kasih eh, 10% lah maksimal itu. Itu masih cukup bagus. Kepadatan. Ya. Ini kadang-kadang kita harus memperhatikan. Di awal mungkin ketika kita beli bibit 100, 150 atau 200 ekor masih cukup. Tapi ketika dia sudah mulai membesar, nah itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kolam terlalu padat. Paling tidak perbandingannya 1 liter banding 1 ekor. Ya, 1 liter banding. Kemudian penyakit. Dan terakhir adalah manajemen daya. Nah ini teman-teman semuanya, Sobat Diklamber, 8 faktor ini yang mempengaruhi hasil ya, dari para peternak, dari kita semuanya. Ya kadang-kadang di kolam saya mungkin berbeda kualitasnya, airnya segala macam dengan ada yang di tempat Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing. Nah, itu saya tidak mengetahui. Karena itu kita dituntut untuk bagaimana belajar terus-menerus meningkatkan kapasitas kita dan kemampuan kita di dalam mengoptimalkan atau meminimalisir hal-hal yang kurang di dalam 8 faktor ini. Nah, ini problem dan solusinya saya kira yang paling mudah saja. Kalau di googling cukup banyak penyakit-penyakit lele, biar kita nggak stres juga di awal dan begitu sulit, ya, saya sampaikan hanya 3 atau 4 saja yang terjadi, yang seringkali kita alami. Yang pertama, lele menggantung. Nah, kadang-kadang jangan stres juga kalau lele menggantungnya kurang dari 60%. Atau masih 1-2, biarkan saja. Artinya air itu masih cukup bagus. Mungkin yang 2 itulah yang sedang kondisi kurang bagus. Kadang-kadang lele menggantung itu karena dia kelelahan. Ya. Kemudian yang kedua dia tidak mendapatkan pasokan oksigen di dalam kolam. Ya, biarkan saja dia menggantung. Tapi kalau lebih dari 60%, ya ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi kematian massal tadi. Pertama, sebabnya karena stres. Ini di awal-awal, kalau bibit yang baru hadir, biasanya ada kondisi stres. Lele bisa stres, ya. Bahkan kadang kalau lagi stresnya itu bisa lompat-lompat. Awal-awal lompat-lompat. Nah, bagaimana solusinya? Ganti air 30%. Kemudian berikan garam 2 sendok teh. Saya kurangi. Kemarin itu 2 sendok makan. Ya, dengan kondisi yang berbeda-beda, saya kira bahkan kalau perlu nggak perlu dikasih garam juga nggak ada masalah. Tapi saya wajibkan, saya rekomendasikan untuk berikan garam. Karena apa? Garam ini berfungsi tadi mineral, membantu osmosis tubuh si lele, biar dia bisa mengeluarkan lendir dalam tubuhnya, sehingga lebih bisa mudah untuk berenang ke atas. Ini seperti ini. Pertama lele menggantung. Yang kedua lele kembung. Lele kembung ini disebabkan kelebihan pakan, infeksi saluran pencernaan atau kandungan amonia yang tinggi. Nah, kandungan amonia yang tinggi. Kalau kondisi seperti ini, air perlu diganti 50%. Puasakan 8-10 jam. Jadi kalau biasa makan pagi hari, kita stop dulu pagi hari, sorenya kita baru kasih makan. Atau ketika kita ganti airnya sore hari, berarti besok pagi baru kita makan. Yang ketiga adalah cacar lele atau lele kuning. Ini karena kualitas air kurang bagus. Jadi banyak jamur-jamur yang buat kondisi kolam kurang bagus dan menimbulkan jamur, ya, sehingga lele itu ada cacar atau kuning. Ini juga sama, kondisinya harus digantikan airnya. Selanjutnya adalah, nah ini analisis bisnis.
Di awal saya sudah mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa stick lumber ini adalah ilmu dasar dari budidaya ikan lele. Ya, kalau kita googling, saya juga belajar bioflok, ini mungkin cara yang cukup sederhana saya bisa lakukan. Dan ini terbukti sudah saya aplikasikan di rumah saya. Kalau di skala bisnis yang lebih besar, tentu ada potensi profit dan ada potensi resiko. Nah, ini harus diperhatikan. Saya kira kalau teman-teman yang sudah ahli, silahkan untuk mengembangkan ini menjadi sebuah bisnis yang lebih besar. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini informasi pasar. Di Jabodetabek itu ada 25.000 pedagang pecel lele Lamongan di tahun 2017. 2018 saya dapatkan datanya 25.000. Nah, ini merupakan potensi market yang besar. Nah, kebutuhannya itu kurang lebih 100 ton per hari atau sekitar 5 sampai 10 kilo ya per lapak atau per warung. Sedangkan suplainya hanya 60%. Ya, jadi masih ada kekurangan suplai sekitar 40%. Ini peluang buat kita maksimalkan. Nah, ini harga jual yang ada di lapangan, bahwa harga jual ke tengkulak, kadang-kadang peternak lele ini mati karena tengkulak. Karena itu kita harus juga berani menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam membuat produk-produk lele. Salah satunya tadi Lesgo atau filet atau dibikinkan abon dan segala macam. Jadi di tengkulak itu 18.000 sampai 20.000 per kilo. Pedagang sayur itu harganya sekitar 25.000 per kilo. Pecel lele Jakarta ini 10.000 di luar daripada nasi dan mungkin sambal, ini harga dasarnya saja. Dan lele siap goreng, saya mendapatkan informasi di masyarakat itu sekitar 40.000 per kilogram lele siap goreng. Ini informasi pasar. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan hobi ini bisa menjadi bisnis atau hoki, ini bisa jadi informasi yang menarik buat kita kembangkan. Nah, bagaimana analisis bisnisnya Bapak Ibu sekalian? Saya sampaikan satu kolam lele ini berisi 80 ekor lele. Ini sudah bagus. Bahkan sudah mungkin tingkatnya sudah tingkat ahli. 50 sampai 70 atau 60 sudah cukup bagus. Ya, kalau kita buat analisisnya seperti ini, satu kolam lele berisi 80 ekor lele menghasilkan 10 kg, ukuran 1 kilo itu 8 ekor. Ini standarnya, standar pecel lele. Kalau di atas itu kadang-kadang tengkulak itu kurang penerima. Kemudian harga bibit kita ambil yang pertengahan sekitar 500. Ini harga 7 sampai 8, bahkan bisa juga sampai 10 cm ya untuk ukurannya. Kalau dikalikan 82 ekor sekitar 40.000. Pakan hingga panen kita patok 60% bobot. Jadi kalau tadi bobotnya 10 kg, berarti kita bobotnya 60%, berarti 6 kilo kali 10.000. Kemudian harga jual ke tengkulak ini sekitar 10 kilo kali 20.000, harga maksimal sekitar 200.000, maka profit per kolamnya itu bisa sampai 100.000 per kolam. Jadi kalau kita ingin memperbanyak profitnya, otomatis menambah kolam.
Tapi kalau ingin mempercepat dan memperbanyak, apalagi lokasi yang Bapak Ibu sekalian luas, mungkin saya sarankan untuk menggunakan kolam bulat yang lebih besar, yang kapasitasnya bisa melebihi daripada dan perawatannya lebih mudah, artinya tidak perlu kesulitan. Kalau yang saya lakukan memang 13 kolam itu saya putar tiap bulan, ada yang panen satu kolam. Ini memang untuk kebutuhan pribadi. Kalaupun ada kelebihan biasanya belum sampai saya jual. Nah, ini profitnya. Atau 150.000 per kolam kalau kita jual ke tukang pedagang sayur. Ya. Kita bisa menyuplai pedagang-pedagang sayur yang ada di sekitaran rumah kita. Ya. Andaikan mereka butuh suplai dari kita. Ya, kalau kita bisa mensuplai dengan bagus, setiap hari berapa kilo, itu cukup menarik. Atau 300.000 ketika kita jual letgo, lele siap goreng, yang sudah kita bumbui, modal yang murah meriah, kita packaging yang bagus, kemudian ada freezer, kita bisa tempatkan. Ini bisa jadi pilihan. Orang-orang sekarang lebih praktis, ingin cari yang lebih mudah dan langsung bisa dioptimalkan. Atau hemat belanja. Nah, ini juga analisis bisnisnya. Kalau ini untuk menghemat kebutuhan belanja kita, ya dengan kita punya kolam lele satu kolam saja, kita sudah bisa menghemat belanja 150.000 per bulan. Atau hemat jajan lele, ini pecel lele 7-8.000 per ekor. Jadi kita bisa menekan biaya pengeluaran rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan di dalam training di Klumber yang singkat ini. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu ini semua mudah-mudahan bisa menjadi pilihan, bisa menjadi sarana dalam aktivitas di keluarga kita. Kalau sudah tidak ada lagi agenda-agenda, tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh kita dengan istri dan anak-anak kita, mungkin hobi di Klumber bisa menjadi pilihan. Karena ini pengalaman dari para anggota cukup luar biasa, dinamika dalam keluarganya. Bahkan kadang saking semangatnya, setiap anggota keluarga memberikan makan. Ya, akhirnya kelebihan makan. Kelebihan makan. Terima kasih atas kesempatannya.